bacain energi kalian di bulan Oktober. Happy birthday Libra. Nyampe juga di Libra. Anyway, seperti biasa ini general reading, jadi ambil sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Kalau nggak sesuai, coba nonton sun sign, moon sign, juga rising atau ascendant sign kalian ya. Cross watcher siapapun kalian yang berusaha dengan Libra, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar. Jadi sangat mungkin pesennya juga buat kalian. Dan kali ini gue mau jelasin sedikit tentang gue bukan peramal. Untuk kalian yang berharap diramal ya, mungkin buat gue kata-kata yang pas bukan ramal atau ramalan, tapi kita baca pattern gitu. Kalau gue, menurut gue secara astrologi ya, kalau gue ngikutin astrologi, gue bukan hal-hal lain gitu, bukan. Gue cuma baca astrologi sesuai astrologi, yang mana di semesta kita itu planet-planet itu juga punya patternnya masing-masing ya, yang bisa dicermati dampaknya ke kita itu bagaimana gitu kan. Dan sesuai dengan per orangnya, per individunya itu akan berdampak berbeda ya. Jadi kalau ada yang datang ke channel ini berharap untuk diramal, mungkin channel ini bukan tempat yang tepat, karena gue hanya mencoba membawa ke logika dan bernalar tentang segala sesuatunya yang bisa masih dicerna ya. Jadi memang di sini lebih tepatnya untuk bantu kita untuk bisa membaca situasi dan energi yang tidak terlihat itu. Oke? Gitu aja daripada gue panjang-panjang. Langsung aja gue mulai dengan apa sih yang terjadi pada Libra di bulan Oktober. Oke? Dari Literary Witches Oracle card, 3 kartu aja kita lihat apa yang terjadi pada Libra di bulan Oktober. Hedgehog terbalik, mushrooms, fantasy, under the deck, the soul. Jantung bacaannya mushroom ya. Di sini dengan mushroom ini gue hanya bisa bilang mushroom itu healing ya, bisa digunakan untuk healing, medikasi ya. Bisa juga jadi tempat pelarian atau ilusi ya. Karena dia suka bawa halu ya, bikin halusinasi juga. Dan mushroom, jamur itu memang tanaman terlangka dari peradaban ke peradaban, dia yang paling bertahan. Jadi ilusi atau halusinasi ya, yang kita yakini itu sangat bisa kadang ya jadi pelarian kita gitu. Jadi pelarian kita untuk bertahan ya. Kadang itu medikasi juga sih gitu, kadang itu medikasi juga, tapi hati-hati aja, jadinya nggak real gitu loh, jadinya nggak napak, seakan-akan semuanya serba positif atau semuanya serba negatif ya. Sama aja judulnya, halu-halu aja ya. Jadi hati-hati pada ilusi dan keyakinan kita sendiri ya, yang sangat buat kita terlena. Bisa itu drama, bisa itu ya bisa macam-macam lah bentuknya. Anyway, hedgehog kebalik. Hedgehog ini
kalau dia tegak gini ya, karena dia dapat kebalik. Karena kalau tegak ini emang ada eksperimen ya, eksperimen dari Dr. Hedgehog namanya, dia landak. Dia ini kalau jadi dia kayak punya semacam apa sih namanya, tendensi gitu. Kalau deket itu saling nyakitin ya, sesama hedgehog gitu, sesama landak gitu. Kalau terlalu dekat saling menyakiti ya. Kalau jauh jadinya kesepian ya. Itu dilemanya si landak. Nah, bagusnya nih keluarnya kebalik. Jadi kayak kalian mencoba mencerna itu ya, apa namanya, event-event itu, momen-momen itu ya, dimana kalian kalau lagi sendiri kayaknya kesepian gitu kan, tapi kalau deket ntar jadinya takut dilukai. Anyway, kartu terakhir fantasi, nggak jauh beda dengan halusinasi dan ilusi tadi. Jadi fantasi di sini juga bisa negatif, juga bisa positif. Bagaimana kita menggunakannya aja. Kadang-kadang kalau negatif jadi kesannya beban banget gitu kan hidup kita ya. Kalau apa positif jadinya kayaknya melayang terus gitu kan. Bagusan yang positif sih, bagusan positif. Tapi yang paling bisa membedakan adalah actionnya kita apa. Ya. Karena alam bawah sadar kalian, under the deck, the soul. Jadi jiwa kalian sendiri itu mencoba untuk menggapai sesuatu yang kadang sulit diraih, digapai. Dan menurut kalian itu juga nggak apa, grounded enough gitu, nggak napak, istilahnya nggak real gitu, nggak nyata. Termasuk hal-hal yang sifatnya psikis dan emosional. Ini kayaknya jiwa kalian terlena atau terbuai oleh mimpi-mimpi dan ekspektasi kalian sendiri. Oke, gitu aja di bulan Oktober ya. Langsung ke Lucky Tarot, balik ke Lucky Tarot. Oke. Langsung aja ya, apa yang Libra perlu ketahui di bulan Oktober dengan segala pergeseran energi yang ada di bulan Oktober, energi planet yang ada, yang berlaku di bulan Oktober. Dampaknya apa sih dalam segala aspek kehidupan Libra? Kali ini gue gak akan bahas rumah-rumah dan gue gak akan mention itu. Semoga lebih membantu dan tidak membingungkan. High Priestess, gue buka 12 kartu seperti biasa. High Priestess, kartu pertama. 2, The Hermit. Strength, The Lovers, The Word, Hangman, The Devil, The Tower, The Hierophant, Temperance,
the Fool, the Wheel of Fortune, Under the Deck, Death. Oke, seperti biasa gue dengan contekan gue, ya, gue nggak mungkin ngapalin semua energi planet yang ada. Oke, gue langsung aja masuk ke bulan Oktober ya. Merkuri kita sekarang lagi retrograde, ya. Merkuri retrograde saat ini ada di Virgo, masih retrograde ya. Nanti tanggal 2 Oktober Merkuri direct di Virgo. Merkuri direct di Virgo itu Merkuri itu selalu tentang intelektual, persepsi, pemahaman, wawasan, pengetahuan ya, yang kita dapatkan dari kecil hingga saat ini, komunikasi, kontrak, dokumen, ya, neighborhood, ya, lingkungan kita, sekitar kita, ya, lingkungan terdekat kita, itu semua Merkuri. Retrograde artinya kita diminta untuk merevisi, merevisi, melihat lagi. Nah, ini di Virgo. Kita kembali ke Virgo. Tadinya di Libra. Bulan lalu di Libra. Sekarang kita masuk lagi, balik karena retro ya. Dia balik ke Virgo. Dan tanggal 2 Merkuri direct. Jadi kalau akhir-akhir bulan, kalau bulan kemarin atau akhir bulan kemarin ya, kalian ngadapin kesulitan-kesulitan dalam pekerjaan atau komunikasi, bahkan urusan dokumen, kerjasama, kontrak, travel, kendaraan, itu semua karena Merkuri retrograde gitu. Energinya ya gitu. Nah, tanggal 2 itu karena Merkuri direct ya, dia semuanya akan, semua proyek-proyek yang postpone ya, ke delay, akan mulai lancar gitu. Nah, karena Virgo, karena Merkuri ada di Virgo, buat Libra itu kalian dapat mungkin ini lebih ke alam bawah sadar kalian ya, tentang hal-hal yang kalian tidak sadari, tentang keyakinan-keyakinan kalian yang membatasi diri kalian sendiri. Tadi seperti gue bilang di sini ya, keyakinan-keyakinan dan ekspektasi-ekspektasi kalian sendiri yang tidak cukup real. Tadi di oracle card apa namanya, literary witches oracle. Nah, di bulan Oktober ini dengan energinya Virgo, Merkuri di Virgo ya, kalian dapat the Wheel of Fortune. The Wheel of Fortune itu energi Jupiter ya, yang mana kalian diminta untuk menembus batas-batas kalian sendiri. Batasan-batasan itu kadang justru idealisme kita sendiri. Ideal-idealnya yang membatasi kita sendiri. Persepsi-persepsi kita sendiri yang membatasi. Energinya the Wheel of Fortune, roda keberuntungan ini, energinya Jupiter, bagaimana kalian melampaui batasan-batasan itu. Dari semua pemahaman-pemahaman yang kalian dapatkan dari kecil hingga saat ini. Keyakinan-keyakinan seperti apa yang membatasi diri kalian sendiri. Ini energi Jupiter, dan Jupiter ada di Aries dan retrograde. Dan itu berhubungan dengan relationship kalian. Dengan relationship kalian yang mana kalian dapat the devil. Untuk masalah relationship, kalian nyaman, kalian berada di zona nyaman. The devil buat gue itu adalah zona nyaman, dimana kita untuk bergerak, untuk berubah, untuk melakukan perubahan-perubahan menjadi yang lebih baik ya, kita ditakut-takutin ya, dengan segala kecemasan, khawatiran, resiko, tralala. Jadi apapun itu bentuknya ya, the devil ini energi Capricorn. Jadi kalian ada di zona nyaman, dimana kalian tidak mau melampaui batasan-batasan kalian. The devil itu energinya Capricorn. Di Capricorn ada Pluto, yang mana
tanggal 8 Oktober Pluto goes direct. Pluto di Capricorn ya, sama ini dia retrograde udah 4 bulan ya, 4 bulan dia retrograde. Pluto itu tentang planet transformasi. Tanggal 8 dengan planet direct, kita diminta untuk menghadapi, mengkonfrontasi segala kecemasan dan kekhawatiran, juga ketakutan, bahkan kegelapan kita sendiri, untuk menembus batas-batas itu tadi si Jupiter. Pluto itu transformasi. Jadi kalian akan melakukan gebrakan-gebrakan mungkin ya, untuk menghadapi kecemasan dan kekhawatiran kalian sendiri, untuk menjadi yang bukan lebih baik, menjadi yang lebih baru ya. Lebih baru tuh nggak selalu lebih baik. Menjadi yang new version ya, new versi ya, versi baru kalian, transformasi. Nah, karena ini energi Capricorn, ini tentang di rumah, tentang keluarga, tentang tradisi ya, tentang fondasi, juga stabilitas emosional kalian sendiri, yang mana kalian diminta untuk bercermin. The Lovers, energi Gemini, Mars di Gemini, yang kita udah masuk ke shadownya, retrograde Mars di Gemini. Kalian diminta untuk bercermin, bagaimana kalian diperlakukan dari kecil hingga saat ini, dan bagaimana kalian memperlakukan orang lain. Apakah seperti kalian dilakukan dari kalian kecil hingga saat ini? Apakah kalian memperlakukan orang lain karena ketakutan, kecemasan, atau pengalaman-pengalaman yang kalian hadapi, yang kalian pernah alami gitu maksudnya. Nah, di rumahnya Gemini, gue nggak mau ngomong rumah karena ini energi Gemini ya. Dan itu juga menyangkut tentang komitmen, tradisi, kepatuhan, ikatan, kontrak. Kalian dapat di Hierophant yang mengikat kalian, mungkin tradisi itu sendiri. Kalian diajarkan begitu. Sorry, gak usah kisah. Anyway, ini energi Taurus ya. Dan di Taurus itu ada Uranus. Uranus itu tentang keunikan diri kalian. Kalau kalian patuh selalu terhadap instruksi orang lain, bagaimana harus menjadi, padahal nggak ada instruksi untuk menjadi diri kita selain diri kita sendiri yang tahu. Itu Uranus akan belot, Uranus akan berontak karena nggak sesuai dengan dirinya gitu. Jadi Uranus itu energi keunikan dari kalian sendiri, dari kita masing-masing gitu. Nah, Uranus itu di Taurus ya. Uranus. Jadi di sini untuk bagaimana kalian menembus batas-batas kalian sendiri. Ya, kecemasan-kecemasan, kekhawatiran-kekhawatiran tentang orang lain. Untuk mencapai transformasi new versi ya.
pembaruan diri kalian sendiri. Apa yang mengikat kalian untuk menjadi yang diri kalian yang baru? Kalau enggak kita tetap menjalani monoton ya namanya. Hidup yang itu aja. Dan Uranus paling nggak bisa tuh. Dan di Taurus itu juga ada North Nodes. North Nodes itu adalah destiny, fokus kita ke depannya. Dan itu tentang dobrakan-dobrakan, perubahan-perubahan yang sifatnya mendadak dan ngagetin orang lain, ngagetin ya. Tentang batasan-batasan, tentang intimacy, tentang intensitas dari sisi emosional kita sendiri, kalian sendiri. Ini energinya The Tower. The Tower itu energinya Mars ya, Mars lagi di Gemini, yang mana tentang ikatan-ikatan itu sendiri, kepatuhan, tradisi, nilai-nilai, komitmen. Mungkin kalian akan mulai ngambil keputusan yang sifatnya agak revolusioner gitu. Oke. Itu tentang tanggal 8 ya, Pluto direct di Capricorn. Kalian mencoba memahami apa yang terjadi di rumah atau di keluarga kalian sendiri, yang menjadi batasan-batasan kalian sendiri. Tanggal 9 full moon di Aries. Ini energik banget. Purnama di Aries itu konotasinya, purnama itu selalu akhir, mengakhiri, letting go, release. Karena ini Aries, tentang sesuatu yang baru, tentang pioneer, untuk relationship kalian, apapun kondisinya, situasinya ya, situationship kalian, yang kalian sadari itu adalah zona nyaman kalian akan melakukan dobrakan-dobrakan baru ya. Enggak, gue gak mau lagi kayak gini, gue gak mau tahu. Salah satu skenario-nya mungkin ya kalian akan melakukan atau ngambil putusan untuk sesuatu yang tidak pernah kalian lakukan. Full moon di Aries, sifatnya untuk relationship ya, buat kalian Libra. Tanggal 10 Merkuri masuk ke Libra, yang udah direct ya, dia udah keluar dari retrograde ya kan, dia balik ke Libra. Kalian dapat High Priestess. Mungkin di bulan Oktober ini dengan Merkuri di Libra, komunikasi kalian akan lebih flow gitu, lebih ramah, lebih diplomatis, atau mungkin kalian akan lebih diam, cenderung diam, nggak banyak bicara. Dengan energinya High Priestess di sini, kalian hanya mencermati segala hal yang terjadi, yang ada, tanpa harus berpihak mungkin. Itu energi Pisces by the way. Dan di Pisces ada Neptune, yang mana kalian sedang mencoba untuk memproses, mencoba untuk memahami, mengerti sikon kalian sendiri ya, mencoba untuk bersabar,
melihat dari sudut pandang yang berbeda. The Hangman. Sebelum kalian mengakhiri yang benar-benar, yang mungkin sebenarnya buat kalian sudah saatnya untuk diakhiri apapun itu ya. Entah itu pekerjaan, entah itu rutinitas ya untuk kesehatan kalian sendiri, entah itu diet kalian, entah itu bagaimana kalian menservis orang lain. Kalian udah gak mau lagi, ya kalian mencoba untuk tetap bertahan ya, dengan segala pengorbanan kalian di dalam keseharian kalian. Anyway, tanggal 23 Saturn direct di Aquarius. Jadi retrograde sejak bulan Juli ya. Ya, dia retrograde sejak bulan Juli. Dan akhirnya Saturn direct. Saturn itu tentang segala hal yang sifatnya fondasi ya, tanggung jawab, disiplin, komitmen juga. Dia kalau retrograde itu segala hal lebih sulit dibanding waktu direct. Jadi segala hal sekarang lebih mudah lah ya buat kita. Nah, karena ini ada di Aquarius ya. Buat Libra itu tentang ya keharusan Saturn itu juga tentang segala kewajiban, keharusan, tanggung jawab ya. Itu tentang anak-anak mungkin ya, tentang anak-anak, tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri, kreativitas kalian sendiri ya, yang mengikat mungkin, yang membatasi kalian. Ini general reading, jadi akan lebih mudah sih untuk tanggung jawab, untuk menghadapi tanggung jawab kalian, keterbatasan kalian. Tanggal 23 itu banyak hal ya, termasuk Venus masuk ke Scorpio dan Matahari masuk ke Scorpio tanggal 23 Oktober. Matahari masuk Scorpio meninggalkan Libra ya. Dan juga Venus meninggalkan Libra masuk ke Scorpio, yang mana itu ada di tentang bagaimana kalian menilai, menghargai, mengapresiasi ya, pemahaman kalian, pendalaman kalian tentang nilai-nilai yang kalian yakini itu benar-benar sesuai. Entah itu keluarga, entah itu pekerjaan, entah itu materi, entah itu penghasilan ya, rumah, whatever. Bahkan finansial itu sendiri ya. Kalian dapat The Hermit. Artinya kalian mencoba untuk mendalami, mencari jawaban dari dalam diri kalian sendiri tentang nilai-nilai yang kalian yakini, nilai-nilai yang kalian pegang, prinsip-prinsip kalian sendiri. Itu fantasi atau bukan? Ekspektasi gue ketinggian gak sih? Standar gue ketinggian gak sih? Itu ilusi bukan sih? Ini energi Virgo. Lagi-lagi yang kalian diminta untuk menembus batas-batas kalian sendiri. How low can you go? How high you can go? Berapa tinggi kalian bisa lampaui, dan seberapa rendah kalian bisa lampaui. Batasan itu gak hanya di atas tapi juga di bawah.
karena ada matahari juga di situ, ya Venus juga di situ. Jadi Venus itu kan tentang relationship, ya, nilai itu sendiri. Jadi pemahaman dan kedalaman kalian, intensitas dari yang kalian, prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang kalian pegang sendiri. Kalian mencoba memahami itu. Tanggal 20, yang jelas kalian ada, karena ada matahari di situ ya, kalian akan dapat pencerahan lah. Ya. Karena nilai yang kita pegang 5 tahun yang lalu mungkin nggak sesuai lagi sekarang. Karena entah kitanya mungkin merendah, entah kitanya mungkin tambah tinggi, ya. Standar kita tambah tinggi. Anyway, tanggal 25 New Moon di Scorpio, yang mana ini gerhana bulan. Gerhana bulan ini seru karena apa? Karena South Node juga ada di Scorpio. New Moon itu konotasinya selalu dengan beginning, pemulaan. Dan gerhana bulan itu energinya itu bisa sampai 6 bulan ke depan. South Nodes dan North Nodes. South Nodes itu tentang segala hal yang kita sudah ngelotok. North Nodes itu fokus ke depannya kita akan menjadi apa. North Nodes-nya ada di Taurus, sedangkan South Nodes-nya ada di Scorpio. Itu oposisi tuh. South Nodes dan North Nodes itu basicnya oposisi ya. Nah, di sini tentang nilai-nilai yang kalian sudah ngelotok dan kalian harus tinggalkan, yang udah nggak sesuai, untuk mencapai fokus kalian ke depannya seperti menjadi apa, kan gitu. Dan energi ini dampaknya bisa sampai 6 bulan ke depan. Karena 6 bulan ke depan kita akan ketemu lagi dengan gerhana bulan. Ini lebih ke solar eclipse sih, jadi bukan gerhana bulan, gerhana matahari. Gerhana matahari bukan gerhana bulan, maaf. Karena new moon. Gerhana matahari. Untuk melakukan transformasi itu sih. Tanggal 28 ya, Jupiter yang retrograde yang meninggalkan Aries masuk ke Pisces, balik kan retro ya. Balik ke Pisces. Yang mana kalian diminta kejelasan sih. Lagi-lagi Jupiter itu energinya bagaimana kalian melampaui batasan-batasan kalian atau zona nyaman kalian sendiri, ketakutan-ketakutan kalian dalam keseharian, dalam rutinitas, yang mana itu juga untuk kesehatan kalian sendiri, dan bagaimana kalian melayani orang lain. Apapun pengorbanan kalian itu worth it gak sih? Layak gak sih? Tanggal 29 Merkuri masuk ke Scorpio. Merkuri di Scorpio itu tajam. Udah gak terlalu friendly kayak waktu Merkuri di Libra. Dan kalian akan bold, tegas, dengan prinsip dan nilai yang kalian pegang sendiri, dengan pembaruan kalian mungkin ya, dengan versi baru kalian sudah mengambil keputusan tentang nilai-nilai yang baru, dan kalian akan lebih tegas di situ. Tanggal 30 Mars officially retrograde di Gemini. Itu sampai bulan Januari, yang mana post shadow-nya, bayang-bayangnya Mars retrograde itu sampai bulan Maret. Jadi kurang lebih proses kalian menembus atau melampaui batasan-batasan kalian, entah apa, atas apapun itu, tradisi mungkin, entah itu komitmen mungkin, entah itu kontrak kerja sama mungkin, kontrak kerja mungkin, ya.
tentang travel itu sendiri mungkin, tentang segala sesuatu yang baru dan asing ya. Proses itu, karena Mars retrograde itu istilahnya penggodokan sebelum kalian melakukan action. Mars itu tentang action ya, sikap yang sebenar-benarnya akan kalian, itu proses penggodokannya kurang lebih ya sampai tahun depan, untuk kalian mampu melampaui batasan-batasan kalian untuk melakukan sesuatu yang baru, mungkin terhadap untuk membangun komitmen-komitmen yang baru, nilai-nilai yang baru. Oke. Alam bawah sadar kalian, death. Ini energi Pluto. Pluto direct di Capricorn, bercermin, dan Mars di Gemini. Untuk kenyamanan kalian sendiri, untuk pembaruan diri kalian sendiri di rumah dan keluarga, kalian diminta untuk meninggalkan apapun yang sudah tidak lagi selaras dengan kalian. Segala sesuatu yang memang sudah harus ditinggalkan, yang sudah tidak lagi bermanfaat, ya, tinggalkan aja. Oke, kita lihat dari The Wisdom of the Oracle. Saran dan petunjuk untuk Libra di bulan Oktober. Satu kartu aja please. Saran dan petunjuk untuk Libra di bulan Oktober. Yep, round and round, round and round. Akan selalu mengulang, monoton bahasanya. Kalau nggak kalian menembus batas-batas kalian sendiri, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, apapun itu, zona nyaman kalian, kalau kalian terus berada di zona nyaman kalian akan terus melakukan pengulangan ya, round and round. Under the deck, clean it out, bersihkan dari yang memang sudah tidak berlaku. Oke, segitu aja Libra, semoga resonate dan berguna. Dan kalau ya jangan lupa untuk like, comment, dan share. Selamat ulang tahun.